Ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Hidayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80? Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Kalau kita mau kembangkan pemahamannya, pejabat yang disumpah dengan Al-Quran, dia tidak mubahalah sendirian, tapi dia sedang bermubahalah dengan rakyat seluruh Indonesia. Dan apa yang terjadi? Lihat, banyak pejabat-pejabat yang disumpah di bawah Al-Quran, hidupnya hancur karena dia melanggar sumpahnya, sumpah jabatannya yang ada Al-Quran di atasnya. Kamu boleh nggak percaya Bambang Tri, tapi kamu itu Quran. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Sebarkan apa pernyataan saya, gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya, karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan, tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang, memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan, tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan, dongok beleng-beleng. Mengenai politik, semua harus sepakat, kita kekosongan kekuasaan yang dalam hukum Islam tidak boleh terjadi sedetik pun. Lebih baik mempunyai penguasa yang zalim daripada tidak penguasa. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat de jure, ijazahnya palsu. Kuliah Jokowi di UGM disebut-sebut cuma 2 tahun, masuk 1983, wisuda 1985. Jeniuskah? Riwayat pendidikan Presiden Joko Widodo masih terus menyedot perhatian publik setelah ex-gubernur DKI Jakarta itu disebut memakai ijazah palsu dalam berbagai karir politiknya di tanah air. Selain tudingan ijazah palsu, sejumlah pengguna media sosial kini menyoroti durasi Jokowi menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dinilai ganjil oleh banyak pihak. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah Jokowi disebut 2 tahun saja meluluskan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Dalam cuitannya, netizen ini juga memberikan sebuah pemberitaan sebuah media daring terkait pendidikan Jokowi berdasar pemberitaan itu. Dituliskan bahwa pendidikan Jokowi mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas berada di Solo, kemudian melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Saat mengenyam pendidikan dasar 1973, Jokowi bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Letak sekolah itu daerah Banjarmasin, Solo, Jawa Tengah. Sekolah SD Jokowi dikenal untuk kalangan menengah ke bawah. Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976. Letak sekolah ini di Jalan MT Haryono 4, Surakarta, Jawa Tengah. Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 1980, tapi dia gagal masuk sehingga mengatakan dirinya untuk mengenyam ilmu pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada saat lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sejumlah netizen pun menanggapi cuitan yang berita tersebut. Mereka heran tak ada teman seangkatan Jokowi yang membantu Presiden untuk klarifikasi. Riwayat pendidikan Presiden Joko Widodo masih terus menyedot perhatian publik setelah ex-gubernur DKI Jakarta itu disebut memakai ijazah palsu dalam berbagai karir politiknya di tanah air. Selain tudingan ijazah palsu, sejumlah pengguna media sosial kini menyoroti durasi Jokowi menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dinilai ganjil oleh banyak pihak. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah Jokowi disebut 2 tahun saja meluluskan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada.
Dalam cuitannya, netizen ini juga memberikan sebuah pemberitaan sebuah media daring terkait pendidikan Jokowi berdasar pemberitaan itu. Dituliskan bahwa pendidikan Jokowi mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas berada di Solo, kemudian melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Saat mengenyam pendidikan dasar 1973, Jokowi bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Letak sekolah itu daerah Banjarmasin, Solo, Jawa Tengah. Sekolah SD Jokowi dikenal untuk kalangan menengah ke bawah. Setelah lulus SD, Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976. Letak sekolah ini di Jalan MT Haryono 4, Surakarta, Jawa Tengah. Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 1980, tapi dia gagal masuk sehingga mengatakan dirinya untuk mengenyam ilmu pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada saat lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sejumlah netizen pun menanggapi cuitan yang berita tersebut. Mereka heran tak ada teman seangkatan Jokowi yang membantu Presiden untuk klarifikasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Mantan Ketua MK itu pun memastikan meskipun saat ini menjadi bagian dalam roda pemerintahan, dirinya tak akan meralat pernyataannya tersebut. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat. Saya tidak akan meralat. Saya tidak katakan semakin besar apa jumlahnya, semakin meluas, ujar Mahfud. Kemudian Mahfud pun memberikan contoh persoalan kasus dugaan korupsi di BLBI. Menurutnya perkara itu diibaratkan sebagai limbah yang diwarisi oleh rezim sebelum pemerintahan Jokowi. Mari kami lihat, orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan pemerintah kok diam saja. Kemarin itu goblok kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun. Saya bilang Pak Jokowi baru saja presiden 6 tahun. Saya baru jadi menteri 1 tahun, kalau 2 tahun berarti 16 tahun. Sebelumnya, itu bukan urusan kami. Kami justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan. BLBI itu tutup Mahfud. Mahfud MD, sekarang korupsi jauh lebih gila dari zaman Orde Baru meluas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan saat ini korupsi ini di Indonesia semakin gila dan meluas. Dia pun merasa korupsi yang dilakukan saat ini lebih masif dibanding dengan era Presiden kedua Soeharto. Korupsi semakin lebih meluas di zaman Orde Baru. Saya tidak akan meralat, sekarang ini saja korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Meluas, saya tidak akan bilang lebih besar atau gimana. Katanya saat menghadiri dialog terbuka tentang perkembangan situasi aktual politik, hukum, dan keamanan di Senol, YouTube Universitas Gadjah Mada 15 Juni. Dia pun mengatakan pada era Soeharto korupsi tidak melalui DPR, hakim, gubernur, melainkan terkoordinir. Hal tersebut juga terlihat bahwa Soeharto melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Korupsinya diatur memang korupsi betul Pak Harto itu KKN, maka ada TAP MPR pemerintahan KKN. Ada di Undang-Undang KPK bahwa pemerintahan lama ini adalah pemerintahan KKN. Jadi ini bukan soal baru, kita jangan takut bilang pemerintahan Soeharto itu KKN. Dasar hukumnya bisa dibuka sekarang, cuma dulu terkoordinir bebernya. Namun saat ini kata dia korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga, mulai dari DPR, MK, MA, gubernur hingga kepala daerah. Karena apa? Atas nama demokrasi, atas nama demokrasi. Dulu katanya Pak Harto tidak demokratis, sekarang kita susun demokrasi, ayo susun. Sudah susun, saya bebas melakukan apa saja. Pemerintah bebas melakukan apa saja, nggak boleh ikut campur. Demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi itu Pak Harto buat APBN, nggak ada yang mempersoalkan. Ini APBN untuk negara jadi APBN, bedanya. Dia pun mencontohkan seperti kasus suap APBN yang dilakukan oleh anggota DPR dari fraksi PAN dan Demokrat terkait adanya perjanjian proyek. Mereka kata Mahfud dengan mudah memberikan janji kepada kepala daerah agar proyeknya masuk dalam APBN dengan membayar uang muka. Walaupun demikian, keadaan saat ini tidak bisa menyalahkan Presiden Joko Widodo lantaran berbeda. Sebelumnya kata Mahfud, Soekarno tidak segan-segan untuk langsung memanggil anak buahnya jika melakukan korupsi. Kenapa banyak korupsi? Mahfud pun membeberkan alasan mengapa saat ini banyak terjadi korupsi. Salah satunya yaitu lantaran hukum yang sudah terlepas dari nyawanya. Hukum kata dia berasal dari norma, agama, dan kesusilaan. Nah, soalnya faktanya hukum itu lepas dari aturan hukum, mau korupsi ada dalilnya kok sekarang. Kalau DPR mengatakan saya nggak mau dikasih anggaran begini, DPRD, saya nggak mau setuju perda kalau jatah ini, kalau tidak dengan perda ini. Itu ada dalilnya, bebernya.
Dia mencontohkan untuk membuat peraturan daerah harus dengan perseteruan DPR. Dari situlah ada Gubernur Jambi yang tertangkap lantaran menyuap anggota DPRD untuk bisa disangka bertanya. Pengadilan pun kata Mahfud seperti itu, pasal bisa jual beli. Siapa yang terbesar membayar akan berpihak. Mahfud pun mengatakan